A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Ali Anugrah Safira sebagai host. Hello everyone, I'm Fai and I will be the question asker for today's episode. Hello everyone, my name is Muhammad Arifin and I will be the question asker for today's episode. Hello everyone, I'm Ayun and I'll be the question asker for today's episode. Welcome to our online podcast guys. Di sini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang dasar hukum sistem pendidikan nasional di Indonesia. Topik hukum ini guys, tapi santai nah, sedikit tidur, dengar sampai akhir. Jadi di sini kita telah mengundang salah satu advokat pendidikan yaitu Lady Elsadai. Halo semua. But before that, let me explain about apa aja sih masalah-masalah di lapangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Let's check it out. The first problem is, masalah yang pertama adalah masalah kesenjangan sekolah. Sekolah di desa dan di kota itu beda sekali guys. Di kota itu fasilitasnya lengkap, banyak, guru-gurunya banyak. Meanwhile, in a village or remote areas, many schools have damaged building, makeshift benches and desks, and a shortage of teachers. This makes the quality of education uneven. There are still students who drop out of school. Walaupun sebenarnya program belajar itu sudah wajib, tapi karena banyak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, terutama di daerah yang kurang maju. Masalah kedua yaitu masalah dana sekolah. Paling banyak dibahas ini guys. Biasanya, dana 20% pendidikan tidak sepenuhnya sampai ke sekolah. Sesuai aturan anggaran pendidikan itu harusnya 20% dari APBN or APBD. But in the reality, the money is often spent on other things in the ministry, not directly for buy books or repair school. Penggunaan dana yang tidak jelas atau tidak transparan. Sering ada kritik kalau pengelolaan dana pendidikan itu kurang jelas dan rawan disalahgunakan. You know guys, corruption. You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. No, you didn't have to stop so long. Had to find connection, to change your number. I said I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Masalah yang ketiga itu adalah masalah kurikulum dan ujian. Ujian nasional itu dulu bikin stres tuh guys. Dulu, the national exam determines graduation. This put pressure on students and teachers because they focus solely on grades rather than on developing creativity or other abilities. Kurikulum terlalu padat dan sering diganti. The educational curriculum often changes and the material is too much, making it difficult for students to explore their interests and talents.
Masalah yang keempat atau the fourth problem is masalah aturan yang tumpang tindih atau aturan yang bentrok. Kadang aturan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak sinkron atau tidak sesuai dengan undang-undang lain. Misalnya dengan aturan tentang guru atau pendidikan tinggi. Ini sering sekali buat bingung pihak sekolah dan pemerintah daerah saat menjalankan. Oke, back to lady. Langsung ke kasih pertanyaan. Nah, sebutkan 3 pasal yang sering buat gaduh di publik. And why begitu? Kenapa bisa buat gaduh di publik? Oke, jadi yang pertama itu ada pasal 4 ayat 2 mengenai otonomi pendidikan dan satuan pendidikan. So, pasal ini bilang sekolah itu dikasih otonomi alias bisa urus sendiri pendidikannya. Tapi masalahnya di sini banyak yang salah paham. Otonomi itu bukan berarti bebas seenaknya bikin aturan, apalagi soal uang. Tapi kenyataannya banyak sekolah negeri justru bikin sumbangan atau iuran yang itu seperti memberatkan orang tua. Jadi orang tua siswa biasa bilang, loh katanya ini sekolah negeri, harusnya kan gratis dan tidak ada biaya-biaya tambahan. Nah di situ sering bikin ribut karena dianggap melawan prinsip pendidikan gratis atau minimal terjangkau lah. Terus yang kedua itu ada pasal 50 ayat 3 yaitu mengenai pendidikan berbasis keagamaan. Jadi di pasal ini dibilang setiap agama itu punya hak bikin pendidikan berbasis keagamaan. Ada yang anggap bagus karena ini itu bentuk penghargaan keberagamaan. Tapi ada juga yang agak khawatir karena takut jadi pintu intoleransi kalau tidak dikelola dengan baik ya. Contoh kalau salah satu sekolah itu terlalu fokus hanya satu agama, akhirnya bisa bikin diskriminasi ke siswa lain. Jadi antara ini good intention sama bad impact juga. Jadi ini sering menjadi perdebatan. Kemudian yang ketiga itu di pasal 51 yaitu soal akreditasi pendidikan. Nah, ini juga biasa bikin gaduh karena akreditasi itu sebenarnya untuk jaga mutu pendidikan, tapi di lapangan banyak sekolah bilang akreditasi itu cuma jadi formalitas jadi administrasi numpuk, ribet sekali, kadang-kadang juga tidak nyambung sama kualitas nyata di sekolah. Malah ada yang bilang ada isu jual beli akreditasi, jadi akhirnya akreditasi itu dianggap tidak transparan nih. Jadi biasa orang-orang bilang ini mutu sekolah kita atau cuma di kertas. Welcome to segment 1 or segmen pertama. In this segment, we will discuss about background and important articles. Okay, Lady, can you explain about pasal-pasal penting mana saja yang menjadi fondasi utama praktik pendidikan dan apa dampaknya bagi masyarakat? Iya, saya juga penasaran banget, Kak, pasal mana yang sebenarnya jadi landasan pokok. Oke, saya jelaskannya. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini punya beberapa pasal yang memang jadi fondasi utama sistem pendidikan kita. Yang pertama itu ada pasal 13 yang bilang pendidikan itu jalurnya ada 3, yaitu formal, non-formal, sama informal. Artinya itu bukan cuma sekolah biasa yang diakui, tapi juga ada kursus, pelatihan, sampai belajar mandiri di rumah pun punya pengakuan resmi. Oh, I see. So, jalur non-formal and informal juga dianggap setara nggak, Lady? Selain itu ada juga pasal 17 sampai 20 yang mengatur jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai masuk university.
Jadi setiap level itu ada dasar hukumnya. Terus pasal 30 itu mengatur soal pendidikan keagamaan yang masuk ke sistem nasional. Sementara pasal 31 dan 32 itu lebih ke kedinasan sama pendidikan khusus. Wow, that's real complete. Terus, what the real impact kalau non-formal and informal diakui secara resmi bagi masyarakat? Kalau soal impact itu pasti penting sekali ya, karena dengan pengakuan jalur non formal dan informal, orang yang belajar di luar sekolah bisa ikut uji kompetensi juga. Jadi akreditasi dan bakal dapat juga sertifikat resmi, misalnya ikut kursus bahasa Inggris atau pelatihan komputer. Hasil belajarnya itu bisa disetarakan sama pendidikan formal, jadi tidak perlu masuk kelas. And ini itu membuka peluang besar buat lifelong learning. Jadi bukan cuma di sekolah, tapi bisa di mana saja. Oh, iya. That's a good point sih, tapi how about mekanisme spesifik untuk menilai dan mengakui kompetensi dari pengalaman kerja atau pembelajaran non-formal itu? Kalau soal mekanisme biasanya lewat yang disebut RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengalaman kerja atau belajar formal dinilai sama lembaga yang berwenang. Bisa lewat tes, wawancara, sampai portofolio. Kalau misalnya lolos, peserta dapat sertifikat kompetensi, and that's why ini penting sekali karena bisa bikin sistem pendidikan kita ini lebih inklusif dan lebih fleksibel. Oh, macam tuh rupanya. So, with this mechanism, pengakuan hasil belajar non-formal benar-benar bisa diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal, right? Betul sekali, jadi ini langkah penting untuk menuju pendidikan yang inklusif dan juga fleksibel. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen seru nih, yaitu soal kontroversi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Banyak pasal yang bikin debat panas guys. Are you ready? Oke, siap. Siap dong. Baik, pertanyaan pertama dari saya. Kalau 20% budget untuk education ini sudah ditetapkan, how can make sure that the funds are used effectively and not just absorbed without real impact on education quality? Kenapa ada pasal anggaran 20% dari APBN? Itu untuk anggaran yang jelas buat pendidikan. So the idea is kalau ada minimum fixed percentage, pemerintah nggak bisa main tarik ulur lagi tiap tahun. Dan harapannya dana ini bisa dipakai buat perbaikan infrastruktur, kesejahteraan guru, sama peningkatan kualitas kurikulum. Alright lady, paham, tapi pasti juga ada sisi kontranya kan? Tapi masalahnya di sini realitanya bukan soal jumlah, tapi ada yang dibilang efisiensi penggunaan dana. Banyak anggaran habis untuk birokrasi atau proyek yang sama sekali itu tidak relevan. Jadi walaupun 20%-nya itu sudah ada, dampaknya ke mutu pendidikan itu belum merata. And that's why banyak yang bilang perlu revisi. Bukan hapus angkanya, tapi pastikan ada transparansi, akuntabilitas, dan juga program yang benar-benar itu impactful, jadi tidak sia-sia. And if this article needs revising, menurut kamu apa yang harus diperbaiki? Revisi yang dibutuhkan itu bukan menghilangkan persentase, tetapi memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana. Perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam alokasi, dan fokus pada program yang benar-benar memberikan dampak langsung kepada siswa dan guru. Pergeserannya dari sekadar seperti habiskan 20% menjadi gunakan 20% secara efektif, itu adalah kunci. Iya kan? Kadang 20%-nya sudah ada, tapi kalau nggak kena sasaran sama aja bohong.
Baik, saya sangat setuju dengan Lady. Nah, how about SBI and SBI? What was the original purpose of creating them? And bagaimana program ini bisa improve daya saing pendidikan Indonesia? Yes, Sekarang soal RSBI dan SBI itu tujuan awalnya memang bagus, yaitu membuat sekolah bertaraf internasional biar siswa kita itu punya daya saing global. Terus kita pakai kurikulum internasional, fasilitasnya modern dan gurunya yang qualified. Jadi diharapkan siswanya itu tidak perlu ke luar negeri lagi untuk dapat standar internasional. Tapi Lady, kenapa Mahkamah Konstitusi ruled to cancel this article? Tapi in practice RSBI ini malah jadi didiskriminatif karena biayanya itu terlalu mahal. Jadi cuman anak yang dari keluarga mampu yang bisa masuk. Akhirnya muncul kesan kalau ada kasta di pendidikan. And that's why Mahkamah Konstitusi membatalkan karena dianggap melawan prinsip kesetaraan di Undang-Undang Dasar 1945. And after it got cancelled, dampak apa yang paling terasa? Setelah dibatalkan, tantangannya itu adalah bagaimana caranya sebarkan praktik baik RSBI atau SBI ke sekolah umum tanpa bikin eksklusif. Jadi metodenya itu pembelajarannya bagus, teknologi dan pelatihan guru juga harus bisa diakses sama sekolah, bukan cuma segelintir. Betul juga, tantangannya besar tapi kalau dikelola betul-betul pasti bisa merata. So, tentang konsep Badan Hukum Pendidikan, apa tujuan utamanya, Lady? Kalau bicara soal Badan Hukum Pendidikan itu, konsepnya itu mirip swasta, yaitu kampus atau sekolah yang punya otonomi lebih untuk kelola aset dan keuangan. Tujuannya itu biar lebih efisien dan cepat adaptasi sama kebutuhan zaman. Tapi kritiknya jelas, takut jadi komersialisasi kalau dibiarkan. Biaya kuliahnya juga bisa makin mahal dan sementara pendidikan itu kan basic, right? Jadi bukan komoditas. But maybe ada kritikannya juga kan? Seperti yang saya bilang tadi, kekhawatiran terbesar adalah BHP akan mengarah pada komersialisasi pendidikan. Otonomi keuangan dapat mendorong institusi untuk mencari keuntungan yang berpotensi menyebabkan kenaikan biaya pendidikan dan mengesampingkan misi sosialnya. Kritikus berpendapat bahwa pendidikan adalah hak dasar bukan komoditas dan konsep BHP akan semakin menjauhkan pendidikan dari masyarakat yang kurang mampu. But Lady, jika konsep BHP dibatalkan, what will be the best option instead? Alternatif setelah BHP dibatalkan itu adalah model perguruan tinggi negeri badan hukum. Jadi kampus tetap punya fleksibilitas tapi tetap ada kontrol dari pemerintah biar tidak kebablasan ke arah komersial. So, last question about evaluation. Apa manfaat dari sistem evaluasi Undang-Undang Sisdiknas? And what is weaknesses? Kalau bicara soal evaluasi, secara konsep itu bagus, bisa ukur kualitas dan akuntabilitas pendidikan. Tapi kelemahannya itu dia terlalu fokus ke angka, yaitu kayak ujian nasional, akreditasi, sertifikasi. Akhirnya sekolah itu cuma bisa fokus ke teaching for the test, bukan teaching for life. Padahal yang penting itu bisa jadi karakter siswa, kreativitas, dan juga soft skillnya dari siswa-siswa.
And what are the challenge? Mulai dari sekolah sampai ke tingkat nasional. Seperti yang saya bilang tadi, tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana menciptakan sistem evaluasi yang komprehensif dan adil. Evaluasi yang terlalu fokus pada ujian nasional itu dapat menyebabkan sekolah itu seperti hanya mengajar untuk ujian, jadi bukan mengajar untuk kehidupan. Selain itu, ada kesenjangan infrastruktur dan sumber daya yang besar antar sekolah. Itu membuat evaluasi menjadi tidak representatif. Oke Lady, tapi jika ingin direvisi, how shall it be done? Kalau revisinya harus geser ke evaluasi formatif yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Jadi bukan cuma angka di akhir, jadi ukur proses dan dampak, bukan hanya output. Setuju. Kalau evaluasi cuma angka saja, siswa sama guru tidak berkembang maksimal. Saya penasaran kalau kamu bisa revisi satu pasal sekarang juga. Which one will you choose and why? Kalau saya sih balik ke pendengar saja. Tapi kalau saya pribadi, pasal 49 soal anggaran 20% itu paling penting untuk direvisi. Bukan dihapus, tapi fokus ke penggunaan efektif. Karena uang banyak tapi tidak kena sasaran kan sama saja bohong. Oke guys, lanjut ke segmen berikutnya, yaitu dampak kebijakan pendidikan terhadap akses dan kesetaraan. Siap tuh guys? Siap dong. Siap dong. Pertama nih, kenapa RSBI and SBI dikatakan trigger discrimination? Oke, kenapa RSBI atau SBI itu dianggap diskriminatif? Sebenarnya ini simple Ji. Yang pertama itu biayanya mahal sekali. And hanya siswa yang dari keluarga mampu yang bisa masuk. Jadi otomatis siswa dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu itu pasti terpinggirkan. Jadi itu yang bikin gapnya makin lebar. Oke, paham. Terus kenapa the 20% budget is not always effective, especially di daerah 3T? Kalau soal anggaran 20% di daerah 3T, walaupun uangnya ada itu bukan berarti masalahnya selesai. Kalau jalan tidak ada, listrik terbatas, internet susah, otomatis pasti guru malas ke sana. Jadi uangnya tidak akan sampai. So, the real problem bukan cuma dana tapi eksekusi di lapangan. Waduh, jadi bukan cuma uang saja, tapi akses juga. Nah, sekarang kita masuk ke topik seru nih, yaitu Education, Politics, and Regional Autonomy. Siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab atas teacher quality? Kan dalam sistem otonomi daerah, bukankah the main responsibility for improving teacher quality seharusnya ada di tangan pemerintah daerah? Mereka yang paling tahu kebutuhan di lapangan. They can manage training, certification, and teacher welfare sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. This is more efficient and targeted daripada menunggu kebijakan dari pusat yang seringkali tidak relevan. Tunggu dulu, pandangan yang terlalu ideal itu. Realitanya, banyak pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan kapasitas birokrasi. Mutu guru adalah isu nasional dan standar kualitasnya harus sama di seluruh Indonesia. Kalau diserahkan sepenuhnya ke daerah-daerah, bisa-bisa muncul kesenjangan mutu guru yang besar sekali antara daerah maju dan daerah 3T. Pemerintah pusat harusnya tetap memiliki peran sentral, misalnya dalam menetapkan standar kompetensi
kurikulum pelatihan, dan skema insentif untuk guru yang mau mengajar di daerah terpencil. Tapi, bukankah masalahnya justru karena overly rigid central intervention? Otonomi daerah itu enables innovation. Regions might try different recruitment or training methods yang mungkin lebih cocok untuk konteks lokal. Mutu guru tidak bisa disamaratakan dengan one national curriculum. Teacher in Papua, for example, butuh pelatihan yang berbeda dengan guru di Jakarta. Betul, tapi tanpa standar dari pusat, apa yang menjamin mutu guru tidak akan menurun di beberapa daerah? Tidak bisa dibiarkan pendidikan menjadi nasib sesuai kondisi keuangan atau sesuai kondisi kepemimpinan di daerah. Teacher quality is an investment in the future of the nation, and it must be a shared responsibility with clear roles between the central and regional government. Waduh, sobat central and region governments have responsibility. Susah juga ternyata. Iya, betul sekali. Yang penting koordinasinya itu berjalan lancar dan jangan sampai guru-guru yang di daerah 3T itu ketinggalan jauh. Debat yang lumayan menguras energi ya guys. Oke, before we end, Lady, apakah ada nih rekomendasi praktis buat kebijakan pendidikan supaya lebih efektif dan merata? Kalau bicara soal rekomendasi, ada 3 hal yang menurutku paling urgent. Yang pertama itu efektivitas anggaran 20%. Bukan cuma habiskan uang, tapi pastikan tepat sasaran. Tepat sasarannya di infrastruktur, guru, fasilitas, terutama di 3T. Dan yang kedua itu ada sebar praktik baik tanpa diskriminasi. Jadi ambil hal bagus dari RSBI atau SBI, kayak misalnya teaching method dan fasilitas. Tapi terapkan di semua sekolah negeri secara merata. Terus yang ketiga itu kolaborasi pusat daerah yang seimbang. Jadi pusat tetap jaga standar dan kasih intensif, daerah diberi ruang inovasi, and this why kualitas guru bisa merata tanpa tergantung pada kondisi keuangan. Mantap rekomendasinya, cocok sekali dengan diskusi yang tadi. Semoga bisa menjadi acuan buat perbaikan kebijakan pendidikan. Bener banget, Lady. Dengan langkah-langkah ini, harapannya education throughout Indonesia bisa lebih merata dan berkualitas. Oke guys, itu dia episode kali ini, and thank you for watching, and see you on the next episode, maybe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.